ditayangkan, Pak? Ya, silakan, Bu. Ya. Ini dari DPK Stikes Indramayu, izin bertanya kaitannya dengan rencana pengesahan Omnibus Law yang ketika diterapkan untuk undang-undang yang berkaitan dengan keperawatan dan kesehatan. Bagaimana dampaknya bagi perawat dan nakes ke depan, Pak? Silahkan Pak Jasmen. Mantap itu pertanyaan. Ini saya dengan Pak Ali ini salut saya. Ya. Jadi ini isu, padahal sebenarnya isu ini masih terbatas ada di pusat ya. Tetapi kalau Pak Ali ini sudah mengetahui, berarti luar biasa pemahaman dan kemudian agresivitas beliau untuk mendapatkan berita ini ya. Perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan, memang upaya penyederhanaan regulasi-regulasi di dalam Omnibus Law ini sudah dilaksanakan di pemerintahan negara kita ini. Ya, sudah jelas mungkin kita tonton di TV bagaimana Pak Presiden itu mengharapkan ada penyederhanaan regulasi yang tumpang tindih yang begitu banyak di Indonesia. Dan salah satu memang yang terdampak nanti penyatuan dalam Omnibus Law ini adalah regulasi di bidang kesehatan. Nah, ini saya ubah Bapak Ibu. Ya, kalau saya praktisi hukum ya saya sampaikan aja bahwa ini adalah tsunami bagi kita. Ya. Nah, terkait dengan Omnibus Law ini saya perlu menyampaikan sedikit informasi, tetapi informasi ini belum menjadi sebuah hal yang sudah dipublish oleh negara. Tetapi bahwa penyatuan rencana undang-undang terhadap kesehatan ini sudah dirancang, sudah masuk di dalam rancangan undang-undang untuk Omnibus Law, yaitu rancangan undang-undang terkait dengan kesehatan. Nah, nanti di situ akan ada penyatuan Bapak Ibu. Jadi akan disatukan semua undang-undang kedokteran, undang-undang kebijakan di Omnibus Law. Kita tidak bisa bayangkan Bapak Ibu ketika mungkin untuk letting Bu Rumah Horbo ini kan pejuang-pejuang Undang-Undang 38 dulu. Kalau kita kan mungkin hanya menikmatin saja ini generasi muda, ya. Bayangin Bapak Ibu Undang-Undang 38 yang sudah diperjuangkan oleh guru-guru kita, senior-senior kita ini, kemungkinan besar intisari perjuangan-perjuangan itu akan dibabat habis di dalam Omnibus Law ini. Nah, jadi terkait dengan itu memang benar, terkait dengan isu Omnibus Law itu sudah memang benar nyata ya. Tentu kita dari organisasi profesi juga tidak akan tinggal diam dalam hal ini. Ya, tidak tinggal diam dan sudah melakukan upaya-upaya yang terukur. Minimal itu memperjuangkan kepentingan-kepentingan perawat secara khusus, dan kita juga sudah bersama-sama dengan OP yang lain. Nah, yang dilihat nanti di situ yang paling perlu mungkin salah satu yang saya sampaikan adalah ya, ada beberapa poin tapi satu poin saja yang saya sampaikan ya, yaitu kita tidak bisa nanti di dalam Omnibus Law itu kita tidak bisa lagi menahan laju perawat tenaga asing yang datang ke Indonesia. Ya, ada dua nanti proses mereka masuk ke Indonesia di dalam rancangan undang-undang itu. Yang pertama adalah melalui tenaga kerja asing, ya seperti kita TKI. Kemudian yang kedua bisa melalui investasi. Bayangin Bapak Ibu, misalnya saya punya uang banyak nih, saya orang Amerika, ya, saya punya uang banyak, terus kemudian saya bikin rumah sakit di Indonesia. Tapi yang untuk mencari perawatnya adalah saya. Jadi bisa saya ambil dari Amerika, dari Filipina, kita tinggal nanti akan menjadi penonton, ya. Nah, boro-boro kita membicarakan tentang lowongan kerja tempat yang lain, kita juga harus siap untuk menghadapi ekspansi daripada perawat-perawat asing di sini. Mungkin saja kita nanti akan dapat porsi di rumah sakit itu, namun kemungkinan besar sekali kalau itu rumah sakit milik luar negeri, otomatis nanti mungkin kita akan menjadi penonton, hanya perawat pelaksana, untuk pejabat-pejabatnya nanti mungkin orang-orang asing. Nah, ini salah satu isu terkait dengan rancangan undang-undang Omnibus Law yang menyatukan semua organisasi profesi, dan yang paling terdampak di sini ada 3 organisasi profesi, yaitu dokter, perawat, dan bidan. Ya, mungkin itu saja Pak Ali. Terima kasih atas masukannya sebagai isu juga. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Jasmen. Aduh Pak Ali, siap-siap Pak Ali ya. Jadi katanya kita yang paling berdampak perawat, bidan, dan dokter. Jadi siap-siap saja untuk mengantisipasi apa yang harus dilakukan oleh kita, organisasi maupun perawat Indonesia. Yang berikutnya Pak, izin satu lagi.